Kita yel-yel dulu semuanya. Semangat pagi. Pagi. Oke, mungkin ada tambahan lagi nih untuk safety training K3KL Icon Plus. Jadi kalau saya bilang safety, yes. Accident, no. Itu ya. Jadi semangat pagi. Safety, yes. Accident, no. Gitu. Oke. Kita mulai lagi ya. Selamat pagi. Safety, yes. Accident, no. Oke. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mungkin sekarang sudah 25 orang yang join ya. Untuk teman-teman Serpo dan URC serta tim-tim yang lainnya mungkin bisa diajak untuk bergabung, di-share untuk linknya karena ini tidak terkhusus bagi leadernya saja, tapi seluruh peserta atau seluruh timnya ini bisa mengikuti ya kegiatan training online di pagi hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan mungkin saya Rika dari tim K3KL PLN Icon Plus. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan semuanya ya di pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi untuk kegiatan hari ini kita ada safety training online di mana nanti ada kegiatan pretest. Pretest nanti ada beberapa soal yang bisa dijawab ya rekan-rekan, nanti akan diberikan di kolom chat. Lalu wajib untuk mengisi pretest ya. Jadi rekan-rekan nanti wajib untuk mengisi pretest. Lalu nanti ada materi yang disampaikan dari tim K3KL dan juga ada post test. Nah, ini juga wajib untuk diisi. Diharapkan semuanya mengisi pretest dan post test ini secara lengkap karena nanti untuk sertifikat yang kami keluarkan ini bisa digunakan di lingkungan PLN Icon Plus saja ya tentunya. Jadi untuk kegiatan safety training ini akan mendapatkan sertifikat yang berlaku di PLN Icon Plus saja. Syaratnya adalah mengisi pretest dan juga Oke, mungkin itu info bagi rekan-rekan semuanya ya. Jadi mohon nanti diikuti kegiatan di pagi hari ini oleh teman-teman semuanya. Kita langsung saja mungkin pertama-tama kita akan mendengarkan arahan mungkin ya dari Pak Yunet selaku manajer K3KL PLN Icon Plus. Mungkin kepada Pak Yunet dipersilakan. Terima kasih Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan SBU Sumatera Bagian Utara. Ada Bang Victor tadi saya lihat. Yang saya sayangi, Bang Victor, apa kabar? Baik. Yang saya hormati rekan-rekan K3KL Pusat, kemudian rekan-rekan pelaksana, para mitra yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita lakukan kembali terkait dengan training online untuk K3 ya. Ini session yang kedua ya Mbak Rika ya. Sebelumnya di SBU minggu kemarin sudah kita lakukan ya terkait dengan training ini. Training ini kita lakukan sepanjang setahun ke depan dengan harapan menjadi media dan wadah buat kita semua, buat teman-teman di lapangan untuk lebih paham terkait dengan pedoman keselamatan kerja. Kita tahu bahwa teman-teman kita semua bekerja di area PLN yang mempunyai potensi risiko yang cukup tinggi adanya kecelakaan. Dengan demikian kita harus memahami kondisi tidak aman ataupun tindakan tidak aman yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Harapannya dengan forum seperti ini teman-teman lebih memahami, menjadi tahu ya kan, yang tidak tahu jadi tahu, yang belum tahu juga tahu, yang sudah tahu menjadi tambah paham, tentunya bisa
diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Tentunya ini penting bagi kita untuk melindungi kita, keluarga kita, rekan-rekan kita, dan perusahaan kita. Berangkat selamat, pulang dengan selamat. Nanti akan dipaparkan oleh teman-teman K3KL Pusat terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan dan sebaiknya atau seharusnya tidak dilakukan agar kita semuanya selamat. Termasuk kelengkapan APD, ya kan, work permit, ya kan, safety shoes hingga safety helmet itu hal-hal yang harus diperhatikan. Bahkan hal yang terkecil termasuk tes pen pun kami harapkan pada saat pelaksanaan di lapangan ini menjadi concern buat teman-teman semuanya bahwa alat-alat tersebut bisa membantu melindungi kita dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Silakan nanti teman-teman bertanya dan menggali lebih jauh terkait dengan keselamatan kerja. Dan pastikan teman-teman nanti ikut berpartisipasi dalam pengisian pretest ataupun post-test ya. Bukan nilai, bukan skor, tapi lebih ke arah pemahaman buat teman-teman semuanya ya kan. Semakin teman-teman memahami, itu akan semakin baik buat teman-teman dan buat kita semua. Sehingga pada saat implementasi berjalan dengan baik, pada saat safety patrol, entah itu online ataupun offline gitu, tidak ada temuan-temuan yang signifikan terkait dengan kepatuhan ini gitu ya. Selamat mengikuti training online ini. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman K3KL Pusat bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa diimplementasikan sehingga kita semua yang bekerja di lapangan dapat memitigasi kondisi-kondisi bahaya yang ada di lapangan. Itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman semuanya. Semoga Tuhan melindungi kita, mengabulkan apa yang sudah kita rencanakan. Semoga sukses dan lancar buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yunet atas arahannya di safety training pada pagi hari ini. Baik rekan-rekan, mungkin selanjutnya kita dengarkan arahan juga dari tim SBU Regional Sumatera Bagian Utara ya, khususnya untuk operasi pemeliharaan dan aset kepada Mas Victor. Mungkin dipersilakan. Kok saya? Terima kasih Mbak Rika. Siap. Semangat pagi. Pagi. Obharsen. Bersatu. Bersama. Terima kasih teman-teman semua yang saya hormati, Pak Yunet selaku manajer bidang K3KL, Mas Anggara yang saya sayangi, Mas Anggara, Pak Yunet, Mbak Rika, Mbak Ica, dan semua teman-teman. Jadi terima kasih atas inisiasi terkait dengan training online ini. Jadi yang kita harapkan teman-teman yang ikut training ini bisa lebih aware terkait dengan K3 di lapangan. Jadi yang sering kita sampaikan kan tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Jadi harapan saya pribadi kepada teman-teman mudah-mudahan setelah training ini kita bisa lebih sadar terkait dengan K3. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Mbak Rika tanpa panjang lebar biar nanti lebih efektif waktunya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini jagoan dari Obharset ya, Mas Itong. Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin kita lanjut saja ke acara berikutnya, yakni pengisian pretest yang akan diberikan melalui kolom chat ya. Jadi silakan diisi untuk pretestnya. Kami berikan waktu 10 menit, berarti sampai 10:33 ya pengisian pretest ini.
sebagai syarat ya nanti apabila rekan-rekan ingin mendapatkan sertifikat dari training online di pagi hari ini. Mungkin saya kirimkan di sudah dikirimkan di kolom chat ya. Jadi silakan rekan-rekan semuanya bisa mengisi ya untuk pretestnya. Udah besar aja semua, Pak. Ini bagian apa ini?
Baiklah semuanya, untuk waktu pengerjaan pretest yang sudah selesai ya. Sudah 10:33. Diingatkan juga bagi rekan-rekan yang belum mengisi daftar kehadiran ya, ini juga tidak kalah pentingnya. Silakan mengisi link kehadiran atau absensi kehadiran di kolom chat juga ya, sudah ada linknya. Oke. Untuk selanjutnya langsung saja mungkin kita masuk ke materi terkait K3 ya tentunya di safety training online pada pagi hari ini. Mungkin kepada Mbak Anissa dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Rika. Saya izin share screen dulu rekan-rekan. Selamat pagi rekan-rekan dari SBU Regional Sumatera Bagian Utara, dari Operasi Pemeliharaan dan Aset, dan juga rekan-rekan mitra. Ya, saya Anissa di sini dari tim K3KL ingin membawakan materi ya terkait safety training. Dengan tujuan di sini rekan-rekan bisa mendapatkan
pemahaman ya mengenai apa yang harus rekan-rekan tahu, basic-basicnya dari apa itu K3, lalu apa sih bahaya, apa sih risiko, dan apa yang bisa dilakukan sama rekan-rekan saat melakukan progres di lapangan. Dan diharapkan dari safety training ini rekan-rekan nanti bisa lebih baik lagi ya dalam melakukan safety briefing ataupun dalam melihat, mengamati, menilai kondisi lingkungan sekitar pekerjaan secara mandiri gitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada pengawas ketiga ataupun kepada pengawas dari ICON, tapi rekan-rekan lapangan di sini, pelaksana lapangan juga bisa ikut secara mandiri untuk melihat dan mengamati lokasi lingkungan sekitar pekerjaan rekan-rekan. Oke, kita langsung aja rekan-rekan, nanti ini mungkin saya minta waktunya ya sekitar 30-45 menit untuk bisa diperhatikan sejenak untuk materi dari safety training ini. Oke. Rekan-rekan, jadi di dalam materi hari ini ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan yang ada tertera di layar. Pastinya kita akan membahas dulu ya dasar hukum dari K3 itu sendiri. Apa saja, lalu nanti kita juga membahas dari sistem manajemennya, lalu dasar-dasar K3 yang mungkin rekan-rekan harus tahu ya, harus paham. Lalu bagaimana sih dan apa sih prosedur dan standar keselamatan dalam bekerja, lalu alur pelaksanaan K3 seperti safety briefing dan lainnya, lalu bagaimana melakukan pencegahan dan pengendalian, serta yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan tanggap darurat ya jika ada kebencanaan. Oke, rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus tahu ya, ini merupakan dasar hukum yang melandasi adanya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Memang undang-undang ini belum update rekan-rekan, tetapi ini menjadi acuan dasar ya untuk terciptanya, untuk pelaksanaannya dari keselamatan kerja. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, di sini hak-hak kewajiban dari tenaga kerja ada di undang-undang ini terkait dari K3-nya. Lalu selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 50 tentang SMK 3. Lalu juga dari PLN sendiri ada peraturan direksi PLN nomor 25 tahun 2016 tentang pedoman K3 di lingkungan PT PLN. Ada juga peraturan direksi PLN nomor 251 tahun 2016 dan 252 tahun 2016 tentang keselamatan instalasi dan keselamatan umum. Oke, jadi K3 ini mempunyai suatu sistem manajemen rekan-rekan, di mana sistem manajemen ini untuk mengatur keseluruhan dari sistem manajemen perusahaan untuk mengendali resiko, jadi untuk terciptanya suatu tempat kerja yang kondusif. Nah, apa sih latar belakang disusunnya SMK 3? Pastinya yang pertama adalah K3 ini masih belum menjadi suatu prioritas atau menjadi perhatian dari semua pihak. Kadang masih ada beberapa perusahaan ya yang masih memandang sebelah mata dari K3 ini. Tuh, karena dianggap mungkin hanya membuang uang saja ataupun mungkin hanya membuang dari tenaga ataupun dari research gitu. Lalu yang kedua, kecelakaan kerja ini masih tinggi rekan-rekan. Kecelakaan kerja ini walaupun memang untuk dari intensitasnya ini mungkin dari beberapa tempat kerja jarang, tetapi jika sekalinya terjadi kecelakaan kerja, ini bersifat fatal rekan-rekan. Lalu yang ketiga yaitu adalah masih rendahnya komitmen perusahaan dalam K3 dan juga masih kurangnya kesadaran dari pekerja itu sendiri gitu, karena masih ada beberapa pekerja yang mungkin masih mengabaikan, meremehkan dari K3 ini, mungkin karena pengalaman yang sudah dimiliki, kemampuan yang sudah dimiliki, sehingga dari sisi K3-nya mereka cenderung meremehkan ya atau mengabaikan untuk pelaksanaannya. Dan juga yang terakhir karena masih kecilnya
alokasi anggaran untuk K3. Padahal dalam K3 ini bisa menjadi sebuah investasi ya bagi perusahaan. Menyiapkan APD, melakukan mitigasi terhadap bahaya dan risiko itu merupakan salah satu jangka panjang rekan-rekan. Jadi K3 sendiri ini merupakan salah satu investasi sebenarnya buat perusahaan. Karena jika terjadi kecelakaan justru biaya yang dikeluarkan ini malah besar ya untuk asuransinya, untuk penggantian dan lain-lain, dan juga yang waktu yang dikeluarkan juga pasti cukup lama. Oke, jadi K3 ini tuh merupakan suatu upaya kita untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja tersebut, di mana K3 ini bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga bisa meningkatkan efektivitas, efisiensi dari pekerjaan itu sendiri. Oke, rekan-rekan, ini merupakan dasar-dasar K3 yang rekan-rekan perlu pahami ya, perlu tahu nanti saat di lapangan. Yang pertama adalah bahaya dan risiko. Mungkin ini tidak asing untuk rekan-rekan ya, karena ini seringkali ditanyakan, pasti di dalam working permit juga ada apa sih bahayanya, apa risikonya. Jadi bahaya merupakan sumber yang dapat berpotensi untuk menyebabkan suatu bahaya, cedera ataupun sakit. Di mana bahaya itu terdapat beberapa jenis, ada bahaya fisika, bahaya biologi, kimia, mekanik, ergonomi, dan psikososial. Di mana mungkin untuk dari pekerjaan rekan-rekan sendiri ini lebih ke bahaya fisika ya. Di mana untuk bahaya fisika ini bahaya yang dapat terlihat secara fisik, jatuh dari ketinggian ataupun mungkin tersengat arus listrik dan sebagainya. Dan untuk resiko adalah kemungkinan si bahaya itu terjadi sehingga dapat menyebabkan suatu kecelakaan ataupun kerugian. Contoh resiko yang pastinya sering terjadi, yang rentan terjadi saat rekan-rekan melakukan pekerjaan adalah terjatuh dari ketinggian, tersengat arus listrik. Bisa juga tertimpa barang yang jatuh ya dari atas saat rekan-rekan sedang berada di bawah, mungkin memegangi tangga rekan-rekan, ataupun bisa juga tersandung material, kabel-kabel, ataupun lain sebagainya. Nah, untuk resiko ini pastinya semuanya berisiko ya, pekerja rekan-rekan ini berisiko, dan yang pasti selalu ada resikonya adalah tegangan listrik dan ketinggian. Lalu selanjutnya ada accept condition dan accept action. Nah, ini juga perlu dipahami oleh pengawas ya, pengawas K3, pengawas lapangan, ataupun tim leader, ataupun dari pelaksana pekerjaan, karena dari accept action dan condition ini merupakan salah satu hal di mana untuk bisa kita lakukan mitigasi ataupun pencegahan untuk selanjutnya. Di mana untuk accept condition atau kondisi tidak aman ini adalah suatu keadaan lingkungan tempat kerja yang tidak aman, ataupun bisa dari kondisi peralatan kerjanya yang tidak baik yang bisa menyebabkan suatu kendala ya, atau cedera ataupun kecelakaan. Contohnya yaitu adalah kabel yang terkelupas atau terbuka, ini kan bisa berisiko untuk terjadinya induksi listrik ya, ataupun tersengat listrik. Lalu tangga yang tidak layak, lalu juga dari waktu kerja yang over, ini juga berisiko rekan-rekan, karena saat rekan-rekan mengalami kelelahan, pastinya nanti menjadi tidak konsen ya, tidak fokus saat bekerja karena mungkin mengantuk ataupun saking kelelahannya, di mana itu nanti bisa menyebabkan accept action. Lalu yang terakhir adalah cuaca hujan. Pastinya cuaca hujan ini berisiko rekan-rekan karena ketika cuaca hujan lalu terkena tiang ya dari air hujannya, ini kita nggak tahu apakah tiang tersebut masih aman dari induksi, atau bisa jadi karena hujan ini nanti tiang tersebut bisa terjadinya suatu induksi ya dari kabelnya mungkin yang terbuka ataupun terkelupas, ataupun dari tiangnya gitu. Lalu selanjutnya ada accept action. Kalau accept condition ini adalah kondisi lingkungan tempat kerja rekan-rekan, accept action ini adalah tingkah laku perbuatan dari rekan-rekan sendiri. Contohnya, nggak pakai APD lengkap,
lalu nggak melakukan pengecekan tegangan pakai tes pen, lalu merokok saat bekerja. Merokok saat bekerja ini merupakan self action juga ya rekan-rekan. Untuk saat rekan-rekan melakukan pekerjaan, ini kami mohon untuk jangan merokok. Karena kita nggak tahu dari asap rokoknya, dari debu rokoknya, ini bisa mencapai rekan kerja kita juga ya. Dari asapnya mungkin yang masuk ke mata, ataupun dari serpihan debunya, dari puntung rokoknya yang masuk ke material, nanti bisa dapat menyebabkan mungkin kerusakan. Lalu juga meletakkan peralatan kerja di sembarang tempat, ataupun mungkin material-material yang rekan-rekan sudah lakukan pekerjaan tidak dibersihkan kembali, tidak dirapikan kembali, ini selain dapat membahayakan rekan-rekan tim, bisa juga membahayakan masyarakat sekitar ya, mungkin tidak sengaja terinjak dari material yang tajam, sisa-sisa bekas kabel dan lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya ada NIRMIS. NIRMIS ini adalah kejadian hampir celaka. Jadi NIRMIS ini rekan-rekan ini belum mengalami cedera ya, belum mengalami suatu kejadiannya, tapi baru hampir. Contohnya hampir terjatuh, hampir tersengat listrik, hampir mungkin terserempet atau tertabrak kendaraan dan lain sebagainya. Di mana NIRMIS ini rekan-rekan perlu direview ya oleh baik dari pengawas K3-nya, pengawas lapangannya, tim leadernya, ataupun siapapun yang dapat mereview gitu. Karena NIRMIS ini wajib diketahui sama yang lain agar tidak terulang kembali gitu. Jadi mungkin saat safety briefing atau mungkin saat sedang sharing-sharing seperti biasanya, direview pekerjaan rekan-rekan yang telah dilakukan di hari kemarin, ada diketemukan mungkin salah satu rekannya, "Oh kemarin saya hampir terserempet kendaraan saat melakukan pekerjaan, tiangnya di pinggir jalan," gitu. Nah ini mungkin harus dimitigasi gimana biar tidak terulang kembali gitu, dengan melakukan safety cone-nya, berarti harus terpasangnya di posisinya yang lebih benar lagi, berada di dekat rekan-rekan lagi, seperti itu. Lalu eksiden ini merupakan kejadian yang sudah menimbulkan kerugian. Ini untuk eksiden yang rekan-rekan dapat terjadi ya, ini kita tidak menginginkan ya, tidak ada yang menginginkan seperti ini eksiden, tetapi biasanya untuk pekerjaan rekan adalah tersengat arus listrik, di mana jika tersengat ini bisa menyebabkan luka bakar ataupun fatalnya bisa menyebabkan kematian rekan-rekan. Oleh karena itu, untuk K3 ini kita harus bisa mencegah ya, kita mencegah dari awal, mengantisipasi. Karena kalau sudah eksiden berarti sudah ada suatu kerugian ataupun kejadian yang telah rekan-rekan alami, di mana pasti sudah menimbulkan efek ya, efek kepada rekan-rekan ataupun kepada manajemen mitra ataupun kepada pihak Icon sendiri. Oke, ini merupakan pengenalan K3 listrik, di mana rekan-rekan pasti sudah tidak asing ya dengan hal-hal ini, karena memang ini mungkin pekerjaan sehari-harinya rekan-rekan, dan mungkin lebih tidak asing lagi dengan saluran udara tegangan rendah dan tegangan menengah ya rekan-rekan, karena memang itu yang biasanya rekan-rekan lakukan ya, yang sering lakukan saat di lapangan. Oke, rekan-rekan setidaknya harus tahu berapa sih tegangan, berapa sih arus yang ada di setiap saluran udara ini, karena itu bisa menjadikan sebuah awalan ya untuk rekan-rekan bisa berhati-hati. Jadi pada tegangan rendah sendiri, SUTR, itu tegangan yang terdapat sebesar 40 volt hingga 1000 volt. Bayangin rekan-rekan, di rumah aja untuk arus listrik ini sebesar 220 volt ya, dimana kalau misalnya kita tidak sengaja tersetrum, ini pastikan sudah ada efeknya gitu ya, entah itu apa namanya dari rasa kebas dan lainnya, apalagi sampai 1000 volt. Nah makanya jangan sampai mentang-mentang di tiang TR terus rekan-rekan mengabaikan, jangan sampai, karena sudah ada kejadian juga tidak sengaja ya tersentuh kabel TR, padahal kita tidak niat ya, nggak ada yang niat juga sih mau menyentuh kabel TR ya, cuma karena tidak sengaja tersentuh, ini tersengat gitu, dan tersengat habis itu terjatuh. Nah itu kan fatal rekan-rekan, pasti sudah ada cedera dan bisa menyebabkan meninggal dunia. Dan apalagi saluran udara tegangan menengah.
SUTM ini sebesar 20.000 volt atau 20 kV, di mana itu sudah tidak dapat ditoleransi lagi ya oleh tubuh kita jika kita tidak sengaja bersentuhan ataupun ada induksi dari si TM ini. Makanya rekan-rekan adanya jarak aman yang diterapkan saat rekan-rekan melakukan pekerjaan, penarikan, atau perapian aksesoris dan lain sebagainya dari tiang TR, kabel TR, dan kabel TM. Di mana pastinya ini untuk jarak yang aman dari pekerja rekan-rekan posisinya kepada TM ini sekitar kurang lebihnya 1,5 meter ya. Dan untuk TR ini sekitar 101 meter. Tapi ini mungkin bisa kondisional rekan-rekan karena untuk kondisi tiang ini nanti menyesuaikan ya. Biasanya ada yang tiangnya ini pendek gitu ya. Nah itu dikondisikan tetapi harus tetap ada jarak amannya. Minimal 30 cm rekan-rekan dari TR ya. Lalu untuk trafo juga kami mohon ini jangan sampai ada yang melakukan penarikan untuk kabelnya sejajar dengan posisi trafo, dengan dudukan trafo. Ini sangat tidak dihimbau rekan-rekan karena induksi dari trafo sendiri dan berbahaya. Jadi mohon ada jarak aman, harus di bawah dari dudukan trafo. Gitu. Rekan-rekan melakukan pemasangan atau penarikan di bawah trafo aja ini posisi rekan-rekan mungkin sudah agak sejajar ya. Bagaimana kalau misalkan kabel ini memang sudah sejajar dengan posisi trafo? Pastinya kan ini berarti semua badan rekan-rekan mungkin dari kepala sampai setengah badan sejajar berarti dengan trafo. Itu sangat berbahaya rekan-rekan, makanya kami mohon untuk pemasangan pengerjaan kabel di tiang yang ada trafonya ini mohon selalu di bawah dudukan trafo. Jika ada kendala mungkin nanti posisinya kabelnya jadi terlalu pendek dan segala macam, mohon itu dikoordinasikan dulu ya dengan pihak PTL Icon ataupun dari pihak PLN bagaimana solusi yang terbaik. Seperti itu. Oke, jadi ada beberapa prosedur untuk bekerja dalam keadaan bertegangan atau instalasi bertegangan. Pastinya yang pertama harus mendapatkan working permit dulu ya rekan-rekan. Karena working permit ini sebagai legalitas rekan-rekan untuk melakukan pekerjaan, sebagai bukti juga bahwa memang pihak PLN, OLP ini sudah menyetujui, sudah memberikan kewenangan untuk rekan-rekan melakukan pekerjaan. Jadi mereka juga dapat memonitoring juga ya dari sisi pekerjaan rekan-rekan. Lalu pastinya jangan sampai bekerja sendiri rekan-rekan. Harus ada yang mengawasi walaupun mungkin dalam satu tim itu belum ada pengawas K3 tetapi harus berdua ya rekan-rekan. Jadi satu yang mengerjakan pekerjaannya, satu yang mengawasi. Karena nanti kalau misalkan ada suatu urgent atau hal-hal ini rekan-rekan setidaknya ada yang bisa memonitoring gitu. Jadi tidak sendirian banget dan nanti malah kalau misalkan amit-amitnya rekan-rekan misalkan bekerja sendirian terus ternyata sakit, pingsan. Nah, ini kan berbahaya kalau nggak ada yang tahu. Makanya harus ada yang mengawasi. Dan pastinya juga harus sehat. Rekan-rekan jangan dipaksakan sakit kalau misalkan jangan dipaksakan bekerja jika sakit. Ini mohon melapor kepada pengawasnya, izin untuk beristirahat ya karena kondisi tubuh seseorang ini berbeda-beda. Jangan merasa bahwa memaksakan untuk bekerja kalau misalkan kondisinya kurang fit. Gitu karena nanti akan membahayakan diri rekan-rekan sendiri. Lalu juga pastinya bekerja pada kondisi cuaca yang baik dan jarak aman yang baik. Oke, ini ada video jika mungkin ini ya contoh jika bekerja saat posisi keadaan hujan. Mungkin bisa disaksikan dulu rekan di video ini.
Rekan-rekan ini mungkin menjadi instruksi pekerjaan ya, langkah kerja yang bisa rekan-rekan terapkan saat di lapangan. Tapi kami himbau untuk hujan ini mohon diberhentikan ya rekan-rekan ya, karena saat hujan selain bisa berisiko untuk licin dari tangganya ataupun ini bisa membahayakan juga dari rekan-rekan karena untuk pekerjaan dari kondisi hujan ini sangat tidak disarankan dan tidak dianjurkan, melainkan ditunggu dulu sampai benar-benar reda dan sampai tiangnya kering. Tetapi jika memang mungkin pasti rekan-rekan punya target sendiri ya, tapi mohon dipastikan untuk selalu dicek dulu rekan-rekan menggunakan test pen ya dari tiangnya ataupun dari kabel-kabel yang ada di sekitar rekan-rekan. Lalu juga tadi bisa dilihat ya untuk dari posisi tangganya, lalu juga dari jarak amannya dari posisi rekan-rekan ke kabel TR ataupun kabel TM. Gitu rekan-rekan. Oke, kita lanjut untuk dari alur pelaksanaan K3-nya. Jadi ada 3 pelaksanaan K3 yang rekan-rekan bisa terapkan, yaitu yang pertama ada dari sisi perencanaan ya, dari tahap perencanaan yaitu adalah safety briefing. Di mana safety briefing ini bisa diterapkan oleh masing-masing tim ya untuk melakukan briefing kepada rekannya ataupun mungkin dari mitra, dari manajemen mitra yang mengadakan ataupun dari pihak ICON sendiri. Biasanya mungkin untuk waktunya periodik ya untuk pelaksanaan dari ICON ataupun dari tim manajemen mitranya. Tapi untuk masing-masing tim ini safety briefing jadikan sebagai tahapan awalan ya untuk sebelum mulai progres pekerjaan. Jadikan suatu kebiasaan dan pastinya juga sudah ini ya safety briefing ini sudah terlapor ya kepada pihak ICON ya. Jadi mohon rekan-rekan dalam safety briefing ini diterapkan yang baik dan benar. Informasinya jelas tersampaikan, jadi tidak hanya dari mungkin dari persiapan dan berdoa bersama aja, tetapi ada suatu informasi, suatu penyampaian yang dapat
diserap sama rekan-rekan sebelum memulai pekerjaan. Lalu pada tahap pelaksanaan ini ada safety patrol, rekan-rekan. Safety patrol ini bisa dilakukan dari manajemen mitranya ya, melakukan pengawasan kepada timnya sendiri saat di lapangan untuk tujuan menilai ataupun mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, bagaimana dari sisi K3-nya penerapannya, ataupun dari patrol ini juga bisa dilakukan dari ICON, dari tim SBU regional melakukan safety patrol ataupun dari tim K3KL gitu. Tapi karena keterbatasan dari research tim K3KL, makanya kami memohon untuk bantuan juga dari tim ICON, internal ICON, SBU regional dan manajemen mitranya untuk melakukan patroli secara mandiri. Lalu yang terakhir adalah pengawasan. Nah, ini rekan-rekan saat perencanaan ada safety briefing, di mana tujuannya untuk menginformasikan bahaya yang terdapat dalam pekerjaan tersebut dan bagaimana sih cara mengantisipasinya. Nah, di sini ada alur pelaksanaan safety briefingnya, rekan-rekan mohon bisa dilihat ya, diperhatikan secara seksama. Ini yang pertama adalah yang harus dilakukan untuk safety briefing ini dari pengawas K3 kepada timnya ataupun bisa juga dari pengawas lapangannya, koordinator lapangan ataupun dari tim leadernya. Ataupun kalau misalkan memang tidak ada sama sekali pengawas, tim leader dan lainnya, mungkin bisa bergantian aja ya melakukan safety briefing ini. Yang penting rekan-rekan bisa paham ya bagaimana pelaksanaannya, apa yang harus disampaikan dan diinformasikan. Jadi yang pertama harus memastikan kesehatan tim dulu. Ini pasti ya. Ini sebagai awal untuk memastikan siapa aja yang bisa bekerja dalam kondisi sehat, siapa aja mungkin yang kelelahan atau sakit, yang izin tidak untuk bekerja. Yang penting jangan sampai dipaksakan rekan-rekan pelaksana lapangan. Jangan sampai memaksakan kondisi bahwa tahu kayaknya badannya kurang fit nih, kurang enak untuk bekerja tapi dipaksakan. Nanti takutnya tidak konsen, tidak fokus, malah bisa berbahaya. Lalu yang kedua adalah rekan-rekan tentunya pasti punya working permit ya atau surat tugas ataupun mungkin job safety analysis itu boleh dicek dulu kelengkapannya rekan-rekan. Dicek dari approvalnya, persetujuannya, dari masa berlakunya, mungkin dari perencanaan pekerjaannya sudah sesuai atau belum yang nanti rekan-rekan lakukan. Karena ini sebagai dokumen dasar yang harus rekan-rekan ada ya saat melakukan pekerjaan. Mungkin tidak harus berbentuk printan, tapi mungkin kalau ada filenya di HP, kopiannya di HP, ini mohon disimpan ya. Jadi terupdate juga dari sisi dokumennya gitu. Lalu yang ketiga yaitu dari pengecekan dan pengecekan kelengkapan dan kelayakan dari APD, alat kerja ataupun dari alat-alat safety lainnya. Ini mohon bisa dicek rekan-rekan tentunya dari pengawasnya ya ataupun tim leadernya, dicek timnya nih apakah sudah lengkap semua, APD-nya sudah layak semua. Mohon untuk kelayakan ini juga diperhatikan rekan-rekan jika menemukan APD ataupun alat kerja yang mungkin sudah kurang layak pakai, ini bisa dikoordinasikan ya dengan manajemen mitra untuk dilakukan penggantian. Karena APD yang dipakai jika kurang layak ini fungsinya bisa menurun rekan-rekan. Fungsi untuk melindungi atau mengurangi risikonya bisa menurun, makanya perlunya koordinasi ya untuk melakukan penggantian. Ataupun kalau misalkan APD-nya dari sepatu misalnya kurang nyaman dipakai karena kekecilan atau kebesaran, nah ini juga bisa dikoordinasikan ya dengan mitra. Lalu selanjutnya ada penjelasan dari progres pekerjaan. Tentunya ini penjelasan progres ini wajib ya. Jadi rekan-rekan tahu nanti rekan-rekan akan melakukan apa saja, terus jalurnya kemana saja, targetnya apa. Lalu yang selanjutnya itu adalah penjelasan job safety analysis. Rekan-rekan kalau punya JSA sebagai dokumennya, mohon ini dari pengawasnya atau tim leadernya atau koordinatornya bisa menjelaskan dari isi job safety analysis ini ya, karena di JSA ini sudah ada biasanya dari tahapan pekerjaannya, bahayanya apa dan pengendaliannya apa. Nah itu bisa diinformasikan ke rekan-rekan yang lain. Lalu yang keenam itu adalah dari penjelasan unsafe action dan unsafe condition. Tadi rekan-rekan sudah
bisa memahami ya apa sih answer action dan condition. Nah, di safety briefing ini mohon dijelaskan rekan-rekan karena setiap progres pekerjaan yang berbeda setiap harinya, wilayah yang berbeda ini pasti punya answer condition yang berbeda juga gitu. Mungkin yang tidak ditemukan di hari kemarin, di wilayah kemarin, ditemukan sekarang. Nah, itu harus dijelaskan kepada rekan-rekannya. Untuk apa? Untuk rekan-rekan bisa lebih aware lagi ya dari awal, bisa lebih peduli lagi dan lebih tahu lagi, oh ternyata nanti kalau saya melakukan pekerjaan ini di titik ini ada answer condition ini loh. Jadi nanti rekan-rekan sudah tahu apa saja bahayanya, buruk-buruknya, rekan-rekan bisa mengantisipasinya gitu. Lalu yang terakhir ada yang ketujuh itu adalah review pekerjaan, review progress ataupun tadi dari near miss, kejadian yang hampir celaka. Ini penting juga agar rekan-rekan tahu mungkin dari review sisi pekerjaan progresnya sampai mana dan dari near miss rekan-rekan juga bisa tahu ya. Jadi agar rekan-rekan tidak mengulangi lagi saat pekerjaan besok. Dan yang terakhir adalah yel-yel. Rekan-rekan mungkin punya yel-yel tersendiri dari masing-masing mitra ataupun mungkin dari masing-masing tim, di mana yel-yel ini bisa menumbuhkan semangat juga ya, bisa mengeluarkan sisi semangat dari rekan-rekan untuk mulai pekerjaan dan pastinya ditutup dengan doa bersama untuk meminta perlindungan, keselamatan, dan keamanan dari Tuhan. Oke, ini ada video sebut tunjuk rekan-rekan di mana ini mungkin suatu hal baru yang kami juga baru mencoba menerapkan ya untuk rekan-rekan. Jadi disebut tunjuk ini digunakan untuk persiapan ya sebelum bekerja dengan tujuan untuk memastikan bahwa rekan-rekan sudah membawa APD dengan lengkap dan juga alat safety lainnya. Mungkin bisa dilihat videonya di layar. Semangat pagi. Sorry. Semangat pagi. Pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, tes pen siap bekerja. Oke, ini bisa dijadikan mungkin sebagai kebiasaan ya nanti rekan-rekan. Diharapkan ini sebut tunjuk ini bisa mengurangi resiko untuk adanya APD yang tertinggal ataupun lupa ya, tidak terpakai gitu. Makanya sebut tunjuk ini mungkin bisa dilakukan saat masih di base camp atau home base sebelum berangkat. Mungkin dari pengawas K3-nya, tim leadernya bisa minta tolong untuk timnya melakukan sebut tunjuk ya, bisa berbarengan seperti yang ada di video tadi. Oke, kita lanjut untuk fase pelaksanaan. Dari pelaksanaan ketiga ada safety patrol. Ini yang tadi telah disinggung juga sebelumnya. Di safety patrol ini untuk menemukan ya mungkin adanya suatu temuan dari asset action dan condition sehingga bisa ada suatu tindak lanjut perbaikan dari apa yang ditemukan dan harapannya bisa diperbaiki dan bisa dibuktikan untuk perbaikannya. Kita lanjut. Untuk dokumen tadi juga sudah disinggung mengenai job safety analysis dan working permit. Jadi ini adalah dokumen yang biasanya menjadi dokumen untuk pekerjaan rekan-rekan untuk memulai suatu progres. Di mana untuk JSA ini sudah ada ya biasanya tahapan rencana pekerjaannya, bahayanya apa, dan pencegahannya seperti apa. Dan kalau working permit ini sebagai surat perizinan bahwa rekan-rekan mendapatkan approval, mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi tersebut. Dan biasanya untuk working permit ini juga sekarang sudah mulai terintegrasi ya rekan-rekan untuk working permit di aplikasi Inspekta PLN, tapi mungkin masih ada beberapa yang sifatnya masih manual, tapi mohon di make sure aja bahwa working permit ini sudah mendapat approval, pihak PLN atau LP sudah tahu apa progres dan daerah mana yang akan rekan-rekan kerjakan, karena bagaimanapun kita bekerja di asetnya PLN ya, di tiangnya PLN, di mana mereka pasti lebih tahu untuk resikonya titik-titik
titik pemetaan resiko, mungkin yang high risk atau yang low risk. Nah, ini ada di mana saja, jadi mereka bisa membantu juga untuk mengawasi, monitoring dari progres dan titik lokasi yang nanti akan rekan-rekan kerjakan. Oke, ini merupakan suatu pengendalian resiko di dalam K3, di mana bisa dilihat rekan-rekan, APD atau PPA ini adalah tahapan terakhir yang dia ini paling least efektif. Efektifnya paling kecil gitu ya. Tapi ini yang paling mudah untuk rekan-rekan implementasikan ya di lapangan untuk APD. Karena jika kita lihat untuk tahapan yang paling efektif ini adalah eliminasi. Di mana eliminasi ini berarti kita harus menghilangkan sumber bahaya. Di mana untuk sumber bahaya yang terdapat dalam pekerjaan rekan-rekan adalah pastinya tegangan listrik. Kita nggak bakal bisa ya menghilangkan tiang listrik tersebut karena memang itu merupakan aset yang kita kerjakan gitu. Makanya untuk tahapan-tahapan di atas seperti eliminasi, substitusi, engineering, administrasi ini mungkin tahapan yang agak sulit ya dan butuh proses untuk dilakukan. Tapi untuk PPA atau APD dan administrasi controls itu merupakan tahapan yang paling bisa dilakukan. Oleh karena itu mohon rekan-rekan bisa disiplin dalam melakukan pengendalian ini karena itu juga tujuannya untuk diri sendiri ya rekan-rekan ya dan juga pastinya untuk rekan-rekan yang lainnya. Oke, ini ada standar alat pelindung diri, standar minimal APD yang harus ada ya saat rekan-rekan bekerja. Mungkin bisa disimak sebentar untuk videonya. Ya, itu merupakan standar APD yang minimal harus ada ya, selalu wajib karena APD sifatnya mandatori rekan-rekan dan kami bisa lihat juga ya di poster ya untuk beberapa APD yang harus dipakai. Dan kami sudah mulai menerapkan pemberhentian pekerjaan ya jika kami menemukan saat safety patrol kami menemukan adanya masih ketidaklengkapan entah itu dari sepatu safety yang tidak digunakan oleh rekan-rekan atau dari test pen yang nggak dibawa. Nah, ini kami bisa memberhentikan sementara sampai rekan-rekan melengkapinya. Nah, tapi biasanya ada beberapa case ya. Ini sudah kami temukan juga beberapa sebelumnya di mana saat kami menemukan adanya ketidaklengkapan, kami suruh pulang. Ternyata posisi lokasi pekerjaannya dengan base camp atau home base ini jauh, butuh waktu beberapa jam. Di mana kan itu pasti sangat jadi menunda ya pekerjaan rekan ya karena mau nggak mau harus melanjutkan progres di esok hari. Makanya untuk meminimalkan itu rekan-rekan dipastikan dulu semua APD-nya terbawa digunakan. Tadi bisa dengan untuk
tahapan subut tunjuk itu ya rekan-rekan, dan juga dari tes pen-nya, dari safety cone-nya mohon juga dilengkapi. Kalau misalkan rekan-rekan, apalagi kalau rekan-rekan untuk operasionalnya menggunakan mobil ya, untuk safety cone ini dibawa aja. Mau digunakan atau nggak digunakan yang penting terbawa dulu. Jadi bisa mengantisipasi kalau misalkan memang nanti di lapangan harus terpakai. Seperti itu. Ini ada suatu video untuk menghindari ya dari mungkin adanya kabel listrik yang terputus tiba-tiba dan bisa disaksikan. Saat dua orang berjalan, tiba-tiba ada kabel jaringan listrik putus. Satu orang tersengat listrik dan yang satu orang menghindar dengan cara meloncat-loncat dengan satu kaki menjauhi kabel listrik. Mengapa satu orang tersengat listrik dan yang satu orang lagi tidak? Berikut penjelasannya. Saat kabel jaringan listrik terputus lalu menyentuh tanah, tegangan listrik akan mengalir ke tanah. Radius permukaan tanah yang terdampak tegangan listrik sekitar 8-10 meter. Apabila Anda berdiri dengan dua kaki pada bagian yang terdampak, arus listrik akan mengalir dari titik A ke titik B. Itulah yang menyebabkan orang yang menggunakan helm kuning tersengat tegangan listrik. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada orang yang menggunakan helm merah. Mengapa demikian? Karena dia berdiri dengan satu kaki dan menyebabkan tidak terjadi aliran arus listrik di tubuhnya. Sehingga dia dapat menghindar dengan aman. Tetaplah waspada dan selalu utamakan keselamatan. Oke, ini ada suatu cara ya kita untuk menghindar dari kabel listrik yang mungkin bisa aja ya terjadi saat nanti rekan-rekan di lapangan tiba-tiba kabelnya terputus menyentuh lantai gitu ya. Dan itu merupakan cara yang bisa rekan-rekan lakukan saat menghindari kabel tersebut. Karena saat kabel tersebut terputus dan menyentuh tanah, ini ada berapa meter tadi ya? 8 meter sampai 10 meter radiusnya untuk adanya tegangan di tanah tersebut. Makanya tadi yang bisa dilakukan mungkin dengan menaikkan satu kaki ya dan menghindari secara loncat seperti itu. Oke, ini sebagai pemahaman tambahan aja untuk rekan-rekan yang melakukan pekerjaan mungkin di indoor ya, mungkin di dalam gedung ataupun mungkin di dalam ruangan. Ini ada tanggap darurat untuk gempa bumi dan kebakaran, di mana yang pasti rekan-rekan harus tahu ya untuk pekerjaan di indoor harus tahu di mana letak posisi APAR, di mana keluarnya untuk keluar gedungnya biasanya dari jalur evakuasi yang terdapat pada dinding, di mana pintu exit-nya, di mana titik kumpulnya. Nah, mungkin untuk pekerjaan indoor bisa sebelum memulai pekerjaan bisa koordinasi dulu ya dengan pihak usernya ataupun mungkin briefing sedikit terkait tadi lokasi APAR, jalur evakuasi, pintu exit, titik kumpul. Karena saat kita bekerja indoor ini merupakan salah satu bahaya ya ataupun resiko dari gempa bumi ataupun kebakaran ini. Itu makanya rekan-rekan harus setidaknya tahu dan paham. Jadi jika nanti auzubillah ada suatu kebencanaan seperti kebakaran ya, misalkan rekan-rekan melakukan pekerjaan terus tiba-tiba ada percikan api, nah ini tahu posisi APAR-nya di mana. Dan rekan-rekan juga harus tahu bagaimana sih penggunaan APAR gitu. Jadi bisa dilihat rekan-rekan gambar APAR di layar. Ini ada beberapa bagian ya. Itu ada bagian pin, ada bagian tuasnya, ada selangnya, ada nunjuk indikator tekanannya. Di mana rekan-rekan setidaknya harus tahu bagaimana sih penggunaan dari APAR. Nah, ini sudah ada cara menggunakan APAR. Jadi yang pertama, rekan-rekan ini tarik dulu pin pengamannya. Setelah ditarik pin pengamannya, si nozzle-nya ya, ini diarahkan. Nozzle itu selangnya diarahkan ke sumber api gitu. Lalu setelah sudah diarahkan ke sumber api, mulai ditekan ya tuasnya. Tekan pelan-pelan dan diratakan ke sumber api tersebut. Seperti itu. Jadi rekan-rekan harus setidaknya paham ya untuk penggunaan
terpapar. Nanti jika sewaktu-waktu ada kebencanaan kebakaran atau ledakan, rekan-rekan tahu posisi apa ada di mana dan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi tidak perlu menunggu-nunggu orang lain ya untuk memadamkan api, seperti itu. Oke, ini sebagai pembelajaran aja rekan-rekan, di mana ada beberapa kejadian untuk kecelakaan ya, karena kalau untuk case ini mereka ini apa namanya, tangganya tidak sengaja tersentuh sama kabel TM. Jadi mereka saat ingin memindahkan tangganya masih panjang ke atas, tidak dipendekkan dulu, terus kesentuh sama kabel TM. Nah ini yang memegangi tangga tersetrum, tersengat arus listrik dan meninggal. Makanya rekan-rekan mohon jika ingin memindahkan tangga, mungkin pengen memindahkan ke tiang berikutnya, mohon dipendekkan dulu, jangan sampai masih panjang ke atas lalu dipindahkan. Ini resiko takutnya terkena kabel TR ataupun TM ya yang ada di atasnya. Lalu ini juga sebagai lesson learn, rekan-rekan ini juga salah satu accident yang pernah terjadi karena jarak dari posisi rekan ke kabel TM ya, ini ya waktu itu ya agak berdekatan. Nah ini juga sama, tidak sengaja tersentuh lalu terpental dan menyebabkan luka bakar dan meninggal dunia. Seperti itu. Jadi jangan sampai rekan-rekan ini mengabaikan sekecil apapun yang ada di lapangan. Jangan pernah mengabaikan ini hanya kabel TR, ini hanya kabel TM, karena hal itu sebenarnya menjadi resiko tertinggi ya untuk terjadinya kecelakaan. Oke, ini ada video terakhir, rekan-rekan mungkin bisa diresapi ya dari video ini agar rekan-rekan bisa menerapkan, oh berarti saya memang harus bekerja dengan mematuhi K3, harus sadar akan K3 agar bisa pulang dengan selamat, karena memang ada keluarga tercinta yang menanti atau mungkin dari pasangan ya yang menunggu kabar di rumah, makanya mungkin bisa dilihat dari video ini.
Oke, baik sudah selesai rekan-rekan untuk materinya. Jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Mungkin bisa lewat chat atau langsung on mic. Dipersilakan untuk rekan-rekan mitra atau pendiri SBU regional jika ingin bertanya. Baik, terima kasih Mbak Anissa untuk pemaparan materinya, sangat menarik ya rekan-rekan ya. Tadi dijelaskan banyak hal mengenai basic dari K3 itu sendiri, tentunya dihubungkan dengan apa yang memang selama ini kita kerjakan ya. Jadi ada bahaya-bahaya kelistrikan, lalu bagaimana cara kita menghindari bahaya tersebut, prosedurnya seperti apa selama kita berada di area ketenaga listrikan dan lain sebagainya. Mungkin untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung on mic aja. Silakan sebutkan dari mitra mana, dengan siapa, lalu langsung mengajukan pertanyaannya. Silakan rekan-rekan semuanya untuk sesi pertanyaan ya. Sesi tanya jawab atau mungkin kalau ada sharing-sharing pun dipersilahkan. Oh ya, sama mau reminder untuk pengisian daftar hadir ya rekan-rekan semuanya, mohon dibantu untuk diisi terkait daftar kehadirannya. Silakan rekan-rekan semuanya dari Opharset nih, Sumbagut. Kira-kira Bang Itong mitranya siapa nih yang kira-kira biasanya ini tanya jawab atau kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Atau saya tunjuk aja nih? Ayo silakan rekan-rekan semuanya. Mumpung ada waktu dan kesempatannya untuk tanya jawab mengenai K3. Mas Herwansyah kayaknya mau nanya nih atau mau sharing. Boleh loh Mas, silakan loh. Curhat-curhat, enggak sih. Tentang K3 dipersilakan. Ayo rekan-rekan semuanya. Atau ada kendala-kendala selama di lapangan, atau ada kejadian-kejadian hampir-hampir celaka, lalu bagaimana rekan-rekan menyikapinya. Silakan rekan-rekan semuanya. Silakan Bang Didi. Bang Didi biasanya banyak pertanyaan tuh Bang Didi. Bang Didi, yang Bang mana Able, nih? Bang Able biasanya banyak pertanyaan Bang Able juga tuh Bang Able. Jangan sungkan mumpung ada bidadari di depan kita nih Bang Able. Bang Muksin boleh, Bang Muksin. Babang Muksin boleh Pak Itong. Aduh, boleh Bapak Muksin dari jangan dulu lah, Bapak Muksin lah. dari Bapak Muksin SBU jangan dulu boleh lah. juga, silakan. Pak Masa Pak Musin, Musin aja yang silakan dapat Pak jatah. Musin. Kita kasih kesempatan buat yang lain dulu lah. Masa Bapak Muksin terus. Silakan yang lain. Enggak konflik. Ayo, rekan-rekan semuanya. Ini nggak ada yang Halo, nanya, selamat. ini ngerti atau gimana? Oh, ini dari Halo, selamat Medcom. pagi, Bu. Selamat Ya. pagi, Pak. Ganti ya. Iya, benar, Bu. Yang mau saya tanya itu tergantung terkait apa namanya? Yang tadi ada video helm merah dengan helm kuning.
Bu. Jadi untuk penyelamatan daripada si helm kuning itu seperti apa ya yang tadi? Oke, mungkin kita langsung jawab aja ya Pak ya. Jadi Iya, tadi Bu. terkait video helm merah dan helm kuning yang satu tersengat listrik, satu ini ya selamat dari bahaya ya. Mungkin dari Mbak Anissa ada jawabannya Mbak, dipersilakan Mbak. Iya, tadi ada 2 orang ya, Pak Gati ya, Iya. di mana tadi ada sambungan kabel terputus, terus ada 2 orang di bawahnya, gitu. Jadi ini sebenarnya tadi contoh di mana, helm merah dan helm kuning. Helm kuning ini karena tadi dia, untuk tumpuan 2 kakinya ada di tanah, di mana dia tersengat arus listrik, gitu. Jadi jika memang ada korban yang tersengat arus listrik gitu ya, ini tidak bisa kita lakukan pertolongan seperti kita melakukan pertolongan pertama pada mungkin korban terjatuh ataupun terluka, itu kita tidak bisa. Maka kita yang harus kita lakukan saat di situasi tersebut adalah menghindari dari tegangan ataupun arus listrik yang ada di tanah tersebut. Itu dengan cara tadi yang helm merah lakukan adalah mengangkat satu kaki lalu berjalannya agak loncat ya untuk menghindari dari radius yang ada bertegangannya. Dengan di helm kuning kita harus apa? Kita harus bisa apa? Sementara kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita nggak boleh mendekat karena nanti malah kita bisa terkena si tegangannya juga gitu. Maka kita harus menunggu dulu sampai ada pemutusan dari tegangannya. Jika sudah aman, sudah tidak ada tegangan lagi yang masih teraliri, baru kita bisa melakukan pertolongan kepada rekan yang tadi tersengat tersebut. Gitu, Pak Gati. Bisa dipahami, Pak? Bisa Bu, cuman kasihan juga kalau kita contohnya teman kita sudah kelihatan terkapar gitu ya kan, harus menunggu tim spesial yang untuk menyelamatkan. Mungkin nyawanya sudah tidak tertolong. Mungkin ada ini kali Bu, apa namanya? Ada semacam darurat action gitu ya, yang bisa kita lakukan sebagai teman. Kan tadi kita untuk bekerja di setiap pekerjaan itu harus memang jangan sendiri, harus 2 orang kan gitu Bu. Sesuai pemaparannya tadi. Jadi ketika teman kita satu kecelakaan, kejadiannya sama seperti yang tadi, ada tegangan listrik yang jatuh ke tanah dan teman kita terdampak, dan bagaimana antisipasi yang daruratnya yang bisa teman sekerjanya bisa menyelamatkan gitu loh. Gitu Bu. Halo Ibu. Ya, Pak Gati, ya untuk case seperti itu memang tidak bisa kita lakukan apa-apa, Pak. Karena itu kan untuk radiusnya sendiri itu tadi sampai 8 hingga 10 meter, Pak. Jadi kalau misalkan ada case seperti itu, ya kita harus menghindar dulu. Kalaupun misalkan ada kalau kayak seperti ini kita nggak bisa lakukan apa-apa kecuali kalau misalkan rekannya ini tersengat arus listrik yang ada saat naik gitu ya sampai ke tiang terus tersengat arus listrik, itu mungkin masih kita bisa lakukan bantuan dengan cara mungkin cari tongkat kayu ataupun mungkin benda-benda panjang yang tapi tidak bisa menghantarkan arus listrik ya, bukan terbuat dari besi ataupun aluminium, untuk bisa setidaknya mendorong rekannya untuk tidak terus berada di sekitar listrik tersebut. Tapi kalau untuk case seperti ini Pak, karena memang dari radiusnya sendiri aja ini lebar ya, 8 hingga 10 meter di tanah gitu. Jadi memang tidak bisa kita lakukan apa-apa. Karena kalau misalkan kita paksakan untuk melakukan pertolongan, apalagi kan case seperti ini kan kita sama sekali tidak bisa mengantisipasi ya, tidak bisa tidak tahu kalau misalkan ada kejadian seperti ini. Kita nggak punya apa-apa juga yang bisa kita lakukan. Jadi salah satu caranya adalah berhindar dulu, lalu mungkin langsung bisa telepon kepada unit pelayanan gawat darurat gitu Pak. Jadi memang tidak ada action yang bisa kita lakukan jika menemukan case kabel bertegangan terputus seperti ini gitu.
Tapi kalau misalkan rekannya sudah terjatuh seperti tadi ya, sudah tidak ada hal yang bisa kita lakukan, Pak. Atau dari Pak Anggara ada yang ingin ditambahkan, Pak, terkait jawabannya? Ya, Mbak Ica, cukup Mbak Ica dari saya. Jadi bertanya dari siapa tadi? Ya, Pak Gati dari Pak dari Gati, Medcom. Medcom, Pak. terima kasih, betul sekali. Jadi makanya yang kami lakukan, kita akan lakukan bersama adalah tindakan antisipatif. Ya, kalau udah tindakan penyelamatan yang bisa kita lakukan awal adalah menyelamatkan kita sendiri dulu. Ini berbeda dengan halnya jika ada evakuasi kebakaran. Ya. Ini kalau sudah tersengat listrik, yang bisa kita lakukan awal adalah memadamkan dulu listriknya. Baru kita dapat menolong teman kita, baik kanan dan kiri. Nah, video tadi sebetulnya objektifnya adalah bagaimana kita menghindari dulu. Jangan sampai yang terkena dampak tersengat rekan kita juga terdampak kepada kita. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita dapat mematikan aliran listriknya. Itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua. Silakan lagi dilanjut. Oke, Ada yang terima bertanya kasih lagi tuh? atas penjelasannya, Pak, Bu. Ya, sama-sama Pak Gati dari Medcom. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi memang sulit sekali ya untuk melakukan pertolongan pertama untuk terhadap rekan-rekan yang sudah tersengat listrik. Makanya kita usahakan diri kita jangan sampai tersengat listrik dengan langkah-langkah preventif dan hal-hal yang sudah diberitahukan tadi selama di materi, gitu ya. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang lain? Dari mana? Dari KDK Pak Rudi, silakan Pak. Boleh. Halo, Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh saya wabarakatuh. kasih sedikit penjelasan, Mbak, terkait yang kenapa dia lompat-lompat begitu. Ya ini tahu saya kan, saya juga pernah lihat videonya. Jadi hal pertama yang kita lakukan, kenapa kita bisa angkat kaki dengan satu kaki itu karena di kaki kita, kedua kaki kita ini bisa melahirkan positif dan negatif. Justru itu kita untuk mengamankan diri kita itu angkat dengan satu kaki dan dengan cara melompat dan menghindarkan dari dari area yang terinduksi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi positif dari kaki kita ini bisa ada arus positif dan negatif. Justru itu kita angkat satu kaki agar supaya kita itu tidak tersengat listrik lah, seperti itu. Dan untuk penjelasannya, untuk penanganannya paling kita segera menghindar dari lokasi tersebut dan mungkin hubungin petugas PLN-nya agar bisa segera dimatikan listrik tersebut. Paling seperti itu, Mbak. Oke, baik. Berarti poin tambahan penjelasan ya. Terima kasih banyak nih Pak Rudi. Jadi dari Pak Rudi menyampaikan bahwa memang untuk arus listrik sendiri ada ini ya, ada positif dan negatif seperti kaki kanan dan kiri kita ya. Jadi ketika salah satunya dinaikkan, tidak ada menginjakan kakinya ke tanah, ini bisa menyebabkan aliran listrik tersebut tidak ada di tubuh kita atau terputus seperti itu. Terima kasih banyak Pak Rudi atas tambahan penjelasannya. Nanti dapat hadiah dari Bapak Muhsin ya. Oke. Baik, Bu. Iya. Roger, Mbak Rika, Mbak Ica. Iya, mantap. Oke, ada lagi mungkin rekan-rekan yang Baik. lainnya? Mbak Rika, Mbak Ica. Ya. Sekedar menambahkan sedikit. Boleh. Iya, menarik sekali Iya. tanggapan dari Pak Gati sama Pak Rudi. Betul sekali bahwa arus listrik tadi plus dan minus ya Pak. Jadi makanya tidak ada yang bisa kita lakukan apa yang sudah disampaikan Pak Anggara ya kan. Apa yang sudah disampaikan Mbak Ica itu memang betul sekali karena posisinya itu kita bukan tersengat listrik kabel TR ya, tegangan rendah yang mana biasanya kalau kita tidak sengaja memegang tegangan listrik itu ya,
sehingga teman kita ada yang tersengat, biasanya kita bisa melakukan emergency, misalkan kita ambil sebilah kayu atau mungkin bahan-bahan yang isolator, kita pukulkan aja ke tangannya atau ke sumber kabelnya. Pak, kalau patah tangannya gimana? Ya nggak apa-apa, patah tangan kan yang penting nyawanya tertolong. Jadi kategorinya berbeda Pak, ini high level, potensi risikonya jauh lebih tinggi, makanya kita selamatkan dulu diri kita minggir dulu dengan cara lompat-lompat tadi, ya kan? Nah, sebagai tambahan lagi bahwa mengingatkan kriteria untuk selalu taat dan patuh menggunakan APD itu adalah proteksi terakhir, ya kan? Proteksi terakhir APD mungkin dengan sepatu isolator yang sesuai dengan karakter potensi risiko yang ada di lokasi kita bekerja, ya kan? Atau mungkin entah itu minyak atau air, sehingga risiko-risiko yang akan kita hadapi dengan job safety analysis yang kita sudah sesuaikan, sudah analisa, sehingga kita menggunakan APD itu diharapkan bisa meminimalisir ya, bahkan bisa menyelamatkan nyawa kita dari potensi-potensi seperti itu, yang kita tidak bisa cek atau kita tidak bisa temui dengan langsung pas waktu survei atau seperti apa. Gitu kira-kira tambahannya Mbak Ica, Mbak Rika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih juga Pak Rangga atas tambahannya, insight baru kembali ya bagi kita semua. Jadi selama apabila ada kejadian tersengat arus listrik ya, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang ingin menambahkan atau bertanya mengenai topik baru? Pak Didi, nah ini yang disebut-sebut tadi ya, Pak Didi dari KDK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Salam Helmnya safety bagus buat sekali, kita semua. Bang. Itu Bang, helmnya bagus sekali, Bang. Apa? Helmnya bagus sekali tuh, Bang. Bang Itong kalah itu helmnya itu. Alhamdulillah Pak, ada yang mewariskan dari rekan-rekan PLN Pak. Ini keren banget. Bang itu belum punya itu, Pak. Dari PLN Pak. Kalau Iya. kita hendaknya seperti ini lebih paten Pak, tapi ya pastinya bisa koordinasi dengan Pak Victor lah, angka untuk nilai kontraknya bisa berubah untuk ke depannya. Iya Pak Didi. Silakan Pak. Sekedar menambahkan Bapak Ibu semua, pastinya momen K3 ini tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia, itu pastinya momen kita. Dan kita berharap semua yang melakukan pekerjaan dalam kondisi sehat walafiat, pergi selamat, pulang pun sehat dan selamat juga. Sekedar menambahkan, mungkin pengalaman kita di lapangan itu adalah seperti pembahasan sebelumnya, jarak aman itu kalau kita sebelumnya mengadopsi dari standarisasi PLN, 1 kilovolt itu sama dengan 1 senti. Jadi kalau jarak amannya itu 20 kilovolt berarti minimal harus ada 20 senti dari lokasi trafo, dari lokasi jarak kabel yang telanjang ataupun tidak terbungkus dalam isolatornya, kan begitu. Nah, yang jadi kendala kita saat ini adalah jika kabel itu tidak diinstalasi sejajar dengan trafo, maka kondisinya akan ngandong, kan begitu. Karena standarisasi PLN itu tiang trafo itu kurang lebih tingginya 1,5 meter. Jika dia diinstalasi di kondisi dalam tiang 12 meter, kondisi TM itu sekitar 2 meter, berarti space tiang itu hanya sekitar 7 meter. Nah, kalau instalasi kabel dia di bawah 7 meter, pasti ngandong, kan begitu Pak, kan? Nah, kita mensiasati selama ini adalah untuk berkoordinasi dengan
teman-teman PLN di lapangan untuk melakukan pemadaman secara pelepasan tegangan di trafo tersebut dengan waktu pekerjaan estimasi maksimum, biasanya kita dikasih waktu maksimum 1 jam. Tapi kan itu kondisional dengan kemungkinan daerah tertentu tidak dibolehkan kalau tidak ada urgent, kan begitu. Nah, kendala kita di sini, kita sampai saat ini belum dilengkapi dengan sarung tangan safety khusus untuk tegangan rendah ataupun tegangan menengah, yaitu safety gold untuk tegangan listrik. Nah, harapannya ke depannya minimal adalah pengadaan safety untuk sarung tangan tersebut untuk menghindari ataupun mencegah terjadinya induksi ataupun sengatan listrik apabila kita bekerja di area yang sudah kita indikasikan ada induksi di lokasi tiang tersebut. Begitu saja sih Mbak, Pak, Bu, dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Didi atas masukannya ya. Ini jadi sebenarnya poin pembahasan juga bagi kita rekan-rekan Icon dan teman-teman PLN dan mitra semuanya ya, terkait sarung tangan kelistrikan di lapangan tuh, karena memang selama ini kami menstandarisasi untuk penggunaan sarung tangan yang memang masih biasa ya, karena fokus kita memang di kabel FO kan ya Pak ya, kabel FO, jadi kita ada penarikan di sana gitu. Jadi untuk pembahasan mengenai sarung tangan kelistrikan ini masih kita gali apakah memang dibutuhkan. Iya. Butuh Soalnya kabel. kondisionalnya kalau dia kabel ADSS long short span itu Ya. mungkin aman kan gitu. Tapi kan ada beberapa instalasi kabel figur 8 Didistribusi yang ya Pak ya. sudah didistribusi kabel Iya, kita figur 8 betul. yang masih menggunakan seling gitu. Oke, seling Nah, baja ya ada. temuan kita saat ini kebanyakan itu kan dan ada beberapa ada kejadian yang masih hangat di Serpong Kisaran kurang lebih 2 Lebaran kemarin itu ada indikasi kabel di HUTM outgoing dari trafo tegangan 380-nya itu tembus dan mengenai aksesoris kita dan menyebabkan kabel kita terbakar. Nah, itu merambatnya dari kabel seling kita gitu. Seling kita yang terbuka yang terkena oleh kabel HUTM yang jumperannya itu tidak memiliki konduit gitu. Itu aja sih Mbak. Maksudnya minimal kita kalau seandainya ada hal-hal seperti itu daripada kita harus berkoordinasi dengan PLN pemadaman, lebih baik kan kalau ada sarung tangan kita bisa lebih safety untuk pengecekan awalnya, begitu sih. Baik Pak Didi, mungkin tadi akan dicatat ya Pak ya untuk poin-poin masukannya. Berarti terkait berarti ini lebih ke aksesoris pada trafo ya Pak ya. Biasanya yang di sekitar area trafo yang memang banyak menimbulkan induksi di sana ya Pak ya untuk Benar. distribusinya sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Didi atas masukannya. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan lainnya rekan-rekan semuanya. Mungkin kita terakhir ya, karena sudah mau memasuki waktu istirahat. Pertanyaan yang terakhir gimana? Cukup Pak Didi ya, iya. Kebetulan lagi on progress ini. Oh ya Bapak, di PLN ya Pak ya? Ini kayaknya lagi di kantor PLN ini. Gardu. Oh di Gardu. Kuala Apa Tanjung. Pak? Oh Bela Tanjung. Sedang apa Pak? Kuala Tanjung, PM Kuala atau? Tanjung.
Gimana? Lagi ada gangguan. Oh ya, Ini sedang kita ada lagi gangguan. mau ngecek ke POP kita. Oke, Ada tambahan ya sedikit ya. siap. Boleh Rekan-rekan silakan. semua, sebelum kita tutup dan ada bagi-bagi hadiah dari Barika. Alhamdulillah. Nah, makanya yang perlu teman-teman semua ketahui adalah tindakan pencegahan. Itu dulu tuh, Pak Didi. Ya. Ya, siap. Tindakan pencegahan tuh juga salah satu nya adalah dengan memakai alat pelindung diri yang proper. Itu salah satu. Itu terkait dari unsur unsafe action atau aksi tidak aman. Tetapi ada juga unsur-unsur unsafe condition atau kondisi-kondisi tidak aman. Dengan resiko kita kabel figur 8 yang mempunyai sling, mempunyai potensi arus listrik. Jika memang dia teraliri listrik, dan bahasa gitu ya. Tidak mungkin dia ada arus listrik jika dia tidak teraliri listrik. Maka dari itu, unsafe condition yang harus teman-teman lakukan terkait pencegahan adalah pastikan bahwa di area tenaga listrik itu tidak ada induksi listrik. Dan pastikan bahwa teman-teman memang bekerja jangan di arus tenaga listrik, tapi di jarak aman area ketenaga listrikan untuk kita dapat melakukan aktivasi penarikan atau lain sebagainya di area ketenaga listrikan. Jarak amannya udah jelas. Untuk tegangan menengah berapa meter, untuk tegangan rendah berapa meter dari area atau arus tenaga listrik. Nah, kalau sudah aman baru lakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Tapi ke depannya nanti sebagai perbaikan nih, khususnya alat pelindung diri yang proper dan standar. Standarisasi memang sudah ada, tetapi memang nanti kembali lagi kepada syarat administratif atau bisnis yang harus disesuaikan. Tadi Mas Didi bilang, sesuaikan nih, kalau bilang helmnya Petzl seperti itu, nah itu kan. Nah itu juga mungkin yang menjadi standar. Yang penting ada standarisasi yang dapat melindungi kita semua dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu tambahan dari saya, silakan dilanjut Mbak Rika. Teman-teman semua jangan bubar dulu karena Mbak Rika akan bagi-bagi hadiah. Terima kasih, silakan dilanjut. Sama-sama Pak. Oke, baik. Mungkin itu yang terakhir ya, rekan-rekan semuanya. Jadi tadi sudah banyak diskusi yang kita lakukan dari bagaimana cara penanganan korban yang tersengat listrik, lalu juga standarisasi dan juga hal-hal di lapangan ya, mungkin sharing-sharing dari rekan-rekan juga sebagai masukan bagi kami. Terima kasih banyak. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu juga bagi rekan-rekan, mungkin yang masih standby ini tentunya di Zoom ini. Jadi kita akan adakan kuis, asik, kuis berhadiah. Jadi nanti sistemnya saya akan menampilkan teka-teki seperti itu. Nanti silakan jawab, tapi jawabnya di chat ya, jangan ada yang on mic. Jadi langsung buru-buru standby, tangannya cepat, langsung chat di room chat. Nanti kita lihat siapa yang jawabannya paling tepat dan paling cepat. Itulah yang akan memenangkan kuis ini. Oke. Sudah siap semuanya? Mungkin masih standby nggak nih di depan device-nya masing-masing? Room chatnya mana nih? Mana? Ayo dicari dulu. Yang gambar chat Pak ada. Sudah ketemu belum? Bentar, saya share screen dulu ya. Sebentar ya Pak. Oke, kita akan share screen dulu. Nah, sudah terlihat ya. Oke, obrolan ya. Pagi hari ini. Sebentar. Sebentar. Nah, kita mulai. Untuk siap-siap semuanya, nanti Mbak Anissa tolong dilihat ya Mas, Mbak ya. Siapa yang
paling cepat dan paling tepat nih untuk jawabannya. Oke, kita masuk ke strategi yang pertama. Nah, silakan dijawab teman-teman. Di room chat ya, di room chat silakan. Oke, sudah ada belum Mbak? Mbak Anissa. Muksin dong udah paling bener tuh alat pemadam api ringan tuh. Aduh, curang ini. Wah, kayaknya harus dianulir nih Pak. Boleh Pak dari regional. Ya aduh. Kayaknya kayak kita Dikecualikan. ganti. Ya kita ganti soal ya Pak ya. Bah, Ini Babang Musin ini kasih kesempatan tuh untuk mitranya. Sudah ada belum yang jawabannya tepat? Belum ada yang jawabannya tepat ya Pak? Belum ada juga nih. Ayo lagi rekan-rekan semuanya belum ada jawaban yang tepat. Ternyata Babang Muhsin juga belum tepat nih jawabannya. bentar. Oke. Masih ditunggu rekan-rekan semuanya, silakan. Harus tepat ya jawabannya ya. Sudah ada? Pak Gati. Pak Gati. Oke. Kira-kira jawabannya apa yang paling tepat? Ini dia. Nah, ini Selamat Pak dia. Gati. Selamat Pak Gati dari Medcom ya. Jawabannya adalah alat pemadam api ringan. Tadi Babang Musin kurang api nih. Aduh, padahal baru saja ini ya. Tadi Sertifikasi saya nggak pemadam. ngechat loh Mbak Rika. Tadi saya langsung jawab alat pemadam api ringan kok nggak di ini ya. Tolong Pak Gati masih rekan- redaksi jawab dari salah, jawaban Bisa. saya itu Pak Gati itu. Kawan-kawan itu inovasi. rekan regional ya diberikan kepada mitranya. Pak, boleh nanti ini ya Pak, silakan di chat untuk nomor teleponnya agar Siap, kita Bu. bisa menghubungi ya Pak ya di kolom chat Pak, silakan diberitahukan nomor teleponnya. Oke, kita lanjut. Oke, Satu terima kasih, lagi Bu. ya rekan-rekan ya. Semangat harusnya ya. Pak Gati jangan lupa ya 20%. Iya, Bu. Oke. Nah, silakan rekan-rekan. Satu lagi nih. Sebelum kita post test. Silakan. Di kolom chat ya. Yang paling cepat dan tepat tentunya. Belum ada juga nih sepertinya yang menjawab. Sepertinya sangat sulit ya. Sudah ada belum? Sudah ada. Dengan siapa? Sudah ada belum Mbak Anissa? Ada? Sudah itu? Sudah ada Mbak? Udah, ini Udah. KDK Leki SDK. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Ini Alat dia. pelindung diri. Alat Oke. pelindung diri. Selamat Mas Leki. Mas Leki ya. Oke. Oke, baik. Mas Jeki ya. Mas Jeki. Jeki telat. dari KDK ya. Alat pelindung diri, betul sekali. Oke. Jeki, Mas Jeki. Mas Jeki Jeki. langsung. Ini udah nggak fokus Mas, mau Oh iya sama. iya. Oke, Mas Jeki langsung kirimkan nomor teleponnya ya Mas ya, agar kita bisa menghubungi untuk hadiahnya lebih lanjut. Cair. Oke.
Cair. Jeki jangan lupa 20%. Nanti Parah dikirim nih. Bapak Musin parah ini. Tadi Pak Gati sudah nomor teleponnya belum ya? Pak Gati. Nanti kalau nggak dikasih nomor teleponnya jadi angus ya. Karena Ya kita nggak diserahkan ke bisa. saya aja Mbak Rika, nggak apa-apa. Nanti saya yang transfer ke Pak Gati. Sepertinya agak kurang percaya ya. Gratifikasi Iya. Pak, gratifikasi. Tidak bisa dipercaya itu. Sepertinya ya. Pak Gati, wah Pak Gati kemana ini? Nanti nggak jadi lah ini. Mas Jeki jangan lupa ya. Nomor teleponnya langsung. Nah ini Pak Gati. Mas Jeki belum ya? Oke, kita lanjut dulu ke peserta ini ya, ke post test. Sebelum kita post test, mungkin sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya sudah hadir di kegiatan safety training online pada siang hari ini mungkin ya, sudah masuk waktu siang. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, diskusi yang tadi kita sampaikan semuanya juga bisa bermanfaat bagi kita bersama, jadi masukan juga bagi kita bersama. Dan kegiatan ini bisa kita lakukan kembali ya, tentunya dengan rekan-rekan semuanya, sekaligus juga sebagai ajang silaturahmi nih bagi kita rekan-rekan K3KL dengan teman-teman di lapangan seperti itu. Kita lanjut ke sesi post test. Jadi rekan-rekan silakan langsung mengisi post testnya ya untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh K3KL dari bagian Basic Safety Training dari K3KL dan tentunya ini berlaku di lingkungan PLN Icon Plus. Tuh, jadi selama pekerjaan di PLN Icon Plus, sertifikat K3 ini bisa ini ya, maksudnya berlaku seperti itu. Silakan rekan-rekan, ini sudah ada ya di kolom chat untuk post testnya. Silakan diisi. Rekan-rekan mohon ini untuk post testnya diisi ya. Untuk post test ini kami tidak memberikan batasan waktu. Jadi nanti rekan-rekan bisa sembari aja ya untuk mengisi post test. Tapi untuk pengisian post test ini terakhir di pukul 4 sore ya rekan-rekan. Jadi mohon dalam waktu tersebut bisa mengisi post test. Karena untuk post test ini sebagai syarat ya. Jadi dari hasil pretest dan post test ini sebagai syarat nanti untuk bisa mendapatkan sertifikat. Makanya kami mohon untuk post test ini mohon diisi juga sesuai dengan nama yang tadi telah diisi di pretest juga ya. Dan daftar kehadiran juga mohon rekan-rekan bisa segera diisi untuk daftar kehadirannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi rekan-rekan, untuk sertifikat ini nanti akan keluar apabila rekan-rekan mengisi pretest, lalu mengisi post test, dan juga tentunya hadir ya, ada di daftar kehadiran di safety training pada siang hari ini. Jadi link post test akan dibuka sampai jam 4, jadi kita nanti tidak menunggu seperti pretest tadi. Ini akan kita tutup untuk kegiatan safety trainingnya pada siang hari ini. Silakan dilanjutkan bagi rekan-rekan. Nanti mungkin untuk linknya silakan langsung di copy mungkin ya. Saya tutup Zoom-nya di 12:10. Jadi sekarang silakan di copy dulu link G-form-nya untuk teman-teman bisa mengisi mungkin sambil istirahat atau seperti apa dipersilakan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Sehat selalu, tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga pekerjaan kita dilancarkan. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Bang Ucin, Bang Victor, Terima kasih rekan-rekan semuanya. Horas. Oh iya, kita belum foto bersama. Nah, foto-foto. Jangan lupa foto-foto. Oh iya, tunggu. Mungkin rekan-rekan yang bisa menyalakan kameranya
izin dinyalakan kameranya ya, karena kita akan sesi foto bersama nih untuk rekan-rekan semuanya sebagai evidence safety training di siang Langsung hari pada ini. ngerapiin rambut ini ya, Iya. pada ganti ya. Iya. Dan foto ini akan diupload di ini ya, di Instagramnya K3KL Pusat Oh ya. iya, siap. Kita akan upload di Khusus Bang Itong sama Bang Ucin digedein khusus Bang Itong ya. Oke, siap-siap rekan-rekan semuanya. Saya ada 2 screen di sini ya. Screen yang pertama siap-siap 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat beristirahat. Saya tutup. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman dari Sumatera. Terima kasih Pak Yuna. Terima kasih.